Selamat pagi. Oke, Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada sesi wawancara hari ini. Perkenalkan, nama saya Tria Oktaviani, dan saya akan menjadi pewawancara pada sesi wawancara kali ini. Sebelum kita mulai, apakah Anda sudah siap untuk memulai wawancara? Baik, sudah siap, Bu. Baik, kalau begitu kita mulai saja ya. Ya. Untuk pertanyaan pertama, bisakah Anda ceritakan secara singkat mengenai latar belakang diri Anda, baik dari sisi pendidikan, Hmm. pengalaman, maupun hal lain yang menurut Anda relevan? Perkenalkan, nama saya itu Rafli Fadil Fasha, biasanya itu dipanggil Rafli, Bu. Saya itu tinggalnya di Cipanas, di Kabupaten Cianjur, desanya itu di Desa Cibodas, dengan RT 1 RW 1. Bu. Saya itu memiliki latar belakang di bidang pendidikan ini sebagai mahasiswa manajemen di Universitas Pakuan. Bu. Selama perkuliahan ini, saya itu banyak mempelajari mata kuliah, Bu. Di antaranya itu ada mata kuliah finansial, Bu. Dan saya itu pernah join atau masuk dalam organisasi itu HMM atau biasa disebut juga kayak organisasi OSIS kayak gitu, Bu. Pengalaman tersebut itu bisa membantu saya memahami kemampuan yang akan saya tempati dalam posisi yang sudah saya tempati, Bu. Yang akan saya tempati. Baik, setiap individu tentunya memiliki kelebihan masing-masing. Menurut Anda, apa kekuatan utama yang Anda miliki dan bagaimana kekuatan tersebut dapat mendukung kinerja Anda di dunia kerja? Menurut saya ya, kekuatan utama dari dalam diri saya itu adalah kemampuan belajar dan beradaptasi dengan cepat, Bu. Saya itu terbiasa menghadapi hal-hal baru dan berusaha memahami tugas secara mandiri maupun melalui diskusi. Kekuatan ini mendukung kinerja saya karena saya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, menyelesaikan tugas dengan efisien, dan terus meningkatkan kualitas dalam pekerjaan. Kira-kira begitu. Baik, selain kelebihan, tentunya kita juga pasti memiliki keterbatasan. Apa kelemahan yang Anda sadari dalam diri Anda dan langkah apa yang sudah atau sedang Anda lakukan untuk mengatasinya? eh Mungkin sejauh ini kelemahan kelemahan saya yang saya sadari itu adalah saya itu cenderung lebih berfokus pada detail, Bu. Karena sehingga itu terkadang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Untuk mengatasi hal ini tuh saya mulai mengatur prioritas pekerjaan saya, Bu. Jadi kayak mengatur pekerjaan yang akan saya kerjakan terlebih dahulu. Dan saya itu dan saya juga menetapkan batas batas waktu agar tetap efisien dan tanpa mengurangi kualitas, begitu. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana Anda melihat perkembangan diri Anda dalam 5 tahun ke depan, baik dari sisi karir maupun pengembangan pribadi. Mungkin saya itu dalam 5 tahun ke depan ya, saya ingin berada pada posisi yang stabil dan berkembang di bidang yang saya tekuni, Bu. Dari sisi karir itu, saya menargetkan peningkatan kompetensi, Bu, dan tanggung jawab melalui pengalaman kerja serta pelatihan yang relevan. Dari sisi pengalaman pribadi, saya ingin menjadi pribadi yang lebih profesional, disiplin, dan mampu bekerja sama dengan tim maupun individu, Bu. Begitu. Baik, untuk selanjutnya, dalam dunia kerja yang terus berkembang, kemampuan untuk belajar menjadi hal yang penting. Bagaimana cara Anda mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang Anda miliki agar tetap relevan? Em, saya itu mengembangkan pengetahuannya dan keterampilan itu dengan cara belajar secara mandiri, Bu. Melalui bisa dengan membaca referensi, mengikuti pelatihan, atau
dengan cara memanfaatkan teknologi atau sumber digital yang ada. Karena sekarang zaman itu udah semakin canggih dan saya sudah mulai bisa belajar mandiri itu melalui media sosial. Selain itu, saya terbuka terhadap masukan atau evaluasi dari atasan agar dapat memperbaiki kemampuan saya secara berkelanjutan, Bu. Kira-kira begitu, Bu. Baik, selanjutnya terkait dengan kompensasi. Berapa kisaran gaji yang Anda harapkan dan apa pertimbangan Anda dalam menentukan angka tersebut? Mungkin saya itu kan sebagai fresh graduate ya. eh saya itu mengharapkan gaji di kisaran mungkin 3 sampai 4, Bu. Angka tersebut saya itu sudah pertimbangkan berdasarkan standar gaji pemula di bidang ini, Bu. Serta kesempatan belajar dan pengembangan yang ditawarkan dari perusahaan ini, Bu. Saya juga terbuka untuk menyesuaikan dengan struktur perusahaan yang dikasih. Begitu. Baik. Apa yang membuat Anda tertarik untuk bekerja di perusahaan ini dan mengapa Anda memilih perusahaan kami dibandingkan perusahaan lain? Saya tertarik bekerja di perusahaan ini itu karena reputasi perusahaan ini dan konsistennya dalam bidang keuangan itu kayak wah gitu, kayak keren. Selain itu, saya melihat perusahaan ini memiliki budaya kerja yang bisa dibilang profesional dan berorientasi pada pengembangan karyawannya, Bu. Dibandingkan perusahaan lain itu, saya melihat adanya kesesuaian antara nilai perusahaan, kebutuhan posisi, dan kemampuan yang saya miliki saat ini. Baik, Gimana, Bu? Boleh diulang pertanyaannya? tadi terkait jaringan ya. Iya, maaf ya, Bu. Baik, saya ulang lagi ya. Ya, Bu. Menurut Anda, apa nilai lebih yang ada pada diri Anda sehingga kami perlu mempertimbangkan Anda dibandingkan kandidat lainnya? Ya, lebih saya itu biasanya saya itu memiliki kemampuan belajar dan beradaptasi dengan cepat, Bu. Saya itu terbiasa dengan menghadapi hal-hal baru dan saya itu terbuka terhadap masukan. Hal ini memungkinkan saya untuk cepat menyesuaikan diri dan memahami kebutuhan pekerjaan serta memberikan kontribusi yang konsisten terhadap perusahaan yang Ibu miliki. Begitu, Bu. Baik. Dalam kondisi tertentu, perusahaan mungkin membutuhkan karyawan untuk bekerja di luar jam kerja. Tuh. Apakah Anda bersedia untuk bekerja lembur apabila diperlukan? Saya pasti sangat bersedia, Bu. Apabila memang diperlukan untuk kepentingan pekerjaan itu sendiri dan target perusahaan yang akan dicapai, Bu. Selama masih sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat dikelola dengan baik, saya siap menyesuaikan dalam bekerja lembur ini, Bu. Baik. Sebagai penutup, apakah ada hal yang ingin Anda tanyakan terkait perusahaan, posisi yang dilamar, atau proses wawancara hari ini? Ada sih, Bu, satu. Boleh dijelaskan nggak sih, Bu, Hmm, bagaimana mengenai boleh. tanggung jawab utama dan target kinerja untuk posisi ini dalam beberapa bulan pertama? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk beberapa bulan pertama, biasanya fokus utama karyawan baru, khususnya fresh graduate, adalah proses adaptasi dan pembelajaran. Di awal masa kerja, Anda akan mengikuti program orientasi dan pelatihan, di mana Anda akan diperkenalkan dengan budaya kerja BCA, standar pelayanan, sistem operasional, serta prosedur yang berlaku sesuai dengan posisi yang Anda akan tepati nantinya. Tanggung jawab utama pada tahap awal lebih diarahkan pada memahami alur kerja, menjalankan tugas-tugas operasional dasar dengan baik, serta menunjukkan sikap profesional seperti seperti kedisiplinan, ketelitian, dan kemampuan bekerja sama dalam tim. Untuk target kinerja, kami tidak langsung menuntut hasil yang tinggi, tetapi lebih menekankan pada 4 poin. Yang pertama yaitu kemampuan Anda memahami tugas dan SOP. Yang kedua, konsistensi dalam menjalankan pekerjaan.
Yang ketiga, kemauan untuk belajar dan menerima arahan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kualitas pelayanan dan sikap kerja. Seiring berjalannya waktu dan setelah masa adaptasi terlewati, barulah target kinerja akan disesuaikan dengan tanggung jawab posisi secara penuh. Apakah dapat menjawab? Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Saya sangat menghargai. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Mungkin saya kira cukup aja, Bu. Baik, terima kasih atas seluruh jawaban dan diskusi yang sudah kita lakukan hari ini. Kami sangat mengapresiasi ketertarikan Anda untuk bergabung bersama BCA. Hasil wawancara ini akan kami tinjau lebih lanjut sesuai dengan prosedur rekrutmen yang berlaku. Semoga proses ini dapat memberikan hasil yang terbaik bagi Anda, bagi saya sebagai salah satu karyawan. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas. Baik, terima kasih kembali, Bu. Baik, terima kasih.